Legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan dan larangan yang masih dipercaya. Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, ada satu larangan yang hingga hari ini masih dipercaya. Bukan karena mitos semata, melainkan karena mereka yang melanggar seringkali tidak pernah kembali. Legenda ini telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Sebuah kisah tentang penguasa Laut Selatan, sosok yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Bagi sebagian orang, ia hanyalah cerita rakyat. Namun bagi masyarakat pesisir selatan Jawa, nama itu bukan sekadar legenda, melainkan kekuatan yang dihormati dan ditakuti. Menurut kisah yang paling dikenal, Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri kerajaan. Ia cantik, cerdas, dan memiliki kedudukan tinggi. Namun kecantikannya justru menimbulkan iri dan dengki. Dalam satu versi cerita, ia terkena kutukan atau penyakit misterius yang membuat tubuhnya rusak dan dijauhi. Merasa terasing dan putus asa, sang putri memilih mengasingkan diri hingga akhirnya berjalan ke arah Laut Selatan. Di sanalah, ia mengakhiri hidup lamanya dan memulai takdir barunya sebagai penguasa Laut Selatan. Konon, laut menerima kehadirannya, arus, ombak, dan makhluk laut tunduk padanya. Ia tidak mati, melainkan berubah menjadi entitas yang lebih tinggi. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, penguasa kerajaan gaib yang luasnya tak terbatas. Kerajaannya dipercaya membentang sepanjang pesisir selatan Jawa, dari Banten hingga Banyuwangi. Dalam kepercayaan Jawa, Nyi Roro Kidul memiliki ikatan spiritual dengan Raja-Raja Mataram. Ia disebut sebagai pasangan gaib para Raja Jawa, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Inilah sebabnya hingga hari ini, Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih melakukan ritual khusus yang berkaitan dengan Laut Selatan, bukan untuk menyembah, melainkan untuk menjaga harmoni. Satu larangan yang paling dikenal adalah, jangan memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran Nyi Roro Kidul dan pasukannya. Mereka yang mengenakannya konon akan dipanggil oleh laut. Benar atau tidak, fakta di lapangan menunjukkan banyak korban terseret ombak yang kebetulan mengenakan pakaian hijau. Kebetulan atau peringatan. Hingga sekarang, masyarakat pesisir selatan masih melakukan sesaji laut. Bukan karena takut semata, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan kekuatan yang lebih besar. Legenda ini hidup bukan karena dipaksakan, tetapi karena terus diceritakan dan terus dipercaya. Legenda Nyi Roro Kidul mungkin terdengar seperti dongeng. Namun di balik kisahnya, tersimpan pesan tentang rasa hormat, keseimbangan, dan batas antara manusia dan alam. Percaya atau tidak, Laut Selatan akan selalu menyimpan rahasianya sendiri. Dan mungkin, tidak semua yang tinggal di sana ingin terlihat oleh mata manusia. Jika kamu punya cerita atau legenda daerahmu sendiri, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe Cerita Leluhur untuk kisah-kisah warisan Nusantara lainnya.